Bismillah, kali ini aku mau review AirPods Pro. Tenang saja, di channel ini konten utamanya tetap video-video tutorial. Video review atau unboxing hanya selingan saja. Nah, karena sebelumnya aku pakai Sony WH-1000XM4 untuk editing video, jadi aku akan sedikit bahas apakah AirPods Pro sudah bisa menggantikan headphone Sony WH-1000XM4 atau tidak. Sebenarnya aku sempat khawatir karena sebelumnya aku juga pernah pakai TWS yang ujungnya pakai karet seperti ini. Tidak bisa nyangkut dengan pas, apalagi kalau keringetan, makin licin dan mudah lepas. Untuk desainnya aku tidak terlalu memikirkannya, selera tiap orang beda-beda, tapi karena bentuknya mirip dengan earpod yang kalau kita pakai itu nyangkut di telinga, jadi aku rasa AirPods Pro juga bisa nyangkut dengan pas, nggak usah khawatir, mudah lepas. Dan aku rasa ini adalah desain terbaik untuk AirPods yang dijual saat ini. Di samping itu, build quality-nya juga terasa kuat, terasa mantap. Di penjualan AirPods Pro kita mendapatkan 3 pasang tip. Satu pasang sudah terpasang dan 2 pasang lagi ada nempel di kertas seperti ini. Sebelum kita pakai, kita bisa coba-coba dulu mana yang pas di telinga kita. Aku ganti ke tip yang paling kecil biar pas di telinga, karena pas unboxing, yang terpasang adalah ukuran yang sedang. Walaupun sempat khawatir gak pas di telinga, tapi ternyata pas aku coba, nempel cukup kuat, dipakai sambil jalan ataupun bersepeda, itu gak ada masalah, tetap nempel dengan kuat. Selain itu, tips karetnya juga terasa tebal, lembut, dan tidak mudah licin. Beda banget dengan TWS yang pernah aku beli sebelumnya. Kebanyakan tipsnya itu tipis, lembek, dan mudah licin karena minyak di telinga. Selain itu, dipakai lama-lama juga gak bikin telinga pegel. Mantap pokoknya. Untuk kualitas suaranya gimana? Sebelumnya aku pakai earpod dan Sony WH-1000XM4. Jika dibandingkan, AirPods Pro memiliki kualitas suara yang lebih mantap. Gimana ya? Selain suaranya renyah, suaranya juga terasa lebih empuk, detail suaranya pas banget. Kalau lagi nonton YouTube atau film, suara naturalnya dapat, dan kalau dengerin musik, bass dan treble-nya juga terasa pas. Suara instrumen musik seperti gitar, piano, drum, dan lain-lain terdengar jelas. Dan salah satu alasan aku beli AirPods Pro adalah ekosistemnya, karena aku pakai ekosistem Apple, jadi aku pikir akan lebih cocok kalau aku pakai AirPods. Kelebihannya, AirPods Pro bisa mendeteksi device yang terdekat atau device yang sedang kita pakai. Kalau misalkan AirPods-nya lagi nyambung ke iPad, lalu kita buka iPhone, secara otomatis pop-up pairing muncul di iPhone. Kita bisa langsung tap aja pop-up pairing untuk connect ke iPhone. Di kondisi tertentu, AirPods bisa langsung nyambung ke device terdekat tanpa perlu tap pop-up pairing terlebih dahulu. Misalnya saat kita tidak membuka aplikasi apapun yang ada audionya seperti Apple Music atau YouTube. Otomatis bisa nyambung ke device yang terdekat atau device yang sedang kita pakai. Sempat bingung juga mau pilih AirPods yang mana. Cuman aku pikir daripada nyesel beli AirPods dengan fitur yang setengah-setengah, mending langsung beli saja yang sudah full feature. Dan ternyata memang fiturnya terbaik, ANC-nya mantap, audio reality-nya juga terasa mantap, baterainya juga terbilang awet walaupun jika dibandingkan dengan AirPods generasi 2 dan generasi 3 itu lebih cepat habis. Tapi wajar karena AirPods Pro memakai ANC yang pastinya akan memakan energi lebih banyak. Kalau dibandingkan ANC yang ada di AirPods Pro dengan ANC yang ada di Sony WH-1000XM4, aku rasa AirPods Pro memiliki tingkat peredam yang lebih baik, lebih kedap. Mungkin karena pakai tip karet, jadi gak ada suara yang bocor. Aku ilustrasikan saja, kurang lebih seperti ini ketika ANC di AirPods Pro tidak aktif dan ketika ANC-nya aktif. Dan poin plusnya,
Yang bikin aku betah pakai AirPods Pro adalah fitur 360 audio reality-nya. Beda banget kualitasnya dengan fitur 360 audio reality yang ada di Sony WH-1000XM4. Awalnya aku pikir fiturnya sama saja, tapi ternyata AirPods Pro sudah beda kelas, bisa dibilang lebih canggih. Contohnya begini, kalau misalkan kita dengerin musik, suara vokal penyanyi bisa benar-benar terasa ada di depan, dan suara instrumen bisa benar-benar terasa ada di kiri atau kanan. Kenapa bisa? Karena salah satu alasannya, saat kita nengok ke kiri ataupun ke kanan, secara otomatis volume audionya menyesuaikan sehingga suaranya terasa ada di posisi yang sama. Yang di depan tetap di depan, yang di samping tetap di samping. Canggih bener, mantep, puas banget dengan kualitas audionya. Awalnya coba-coba, tapi karena melebihi ekspektasi, akhirnya menjadi audio device utama, baik saat editing video atau untuk kebutuhan entertain. Oke, itu saja untuk video kali ini. Saya Apep, tekan tombol like jika kalian suka. Jangan lupa juga buat subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.